Oke, jumpa kembali dengan kami di acara Pemuridan Anak. Hari ini kita sudah sampai di 1 Raja-Raja 17. Elia mengunjungi seorang janda. Materi tetap diambil dari Alkitab Bergambar Anak. Silakan baca. Beberapa waktu kemudian sungai mengering. Sudah sebuah pesan datang kepada Elia dari Tuhan. Ia berkata kepadanya, "Pergilah ke Sarfat. Aku telah menyuruh seorang janda di sana untuk memberimu makan." Maka Elia pun pergi ke Sarfat. Ia sampai di pintu gerbang kota. Ia melihat seorang janda sedang mengumpulkan kayu bakar. Elia pun memanggilnya, "Maukah engkau memberiku sedikit air dan juga sepotong roti?" "Aku tidak punya roti sedikit pun," jawabnya. "Aku hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Aku mengumpulkan kayu-kayu ini untuk kubawa ke rumah. Aku akan membuat makanan terakhir untukku dan anak lelakiku. Kami akan memakannya, setelah itu kami akan mati." Elia berkata, "Janganlah takut, ulanglah, lakukan saja perintahku. Akan tetapi pertama-tama buatlah roti dari tepung yang kau punya untukku. Kemudian buatlah untukmu dan lelakimu. Tepung itu tidak akan pernah habis, dan minyak dalam kendi tidak akan pernah kering, sampai Tuhan menurunkan hujan kembali di negeri ini." Maka pergilah janda itu dan melakukan yang Elia katakan. Dan tiap hari di sana selalu ada makanan untuk Elia dan perempuan itu beserta keluarganya. Seperti biasa, Injil adalah kabar baik. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah Allah turun ke bumi dalam rupa manusia yang bernama Yesus. Dia menjalani semua perintah Bapanya di perjanjian lama dengan sempurna. Sampai pada akhirnya dia masuk ke Yerusalem, jadi ditangkap, dihina, dipukul, disiksa, dan disalibkan. Seharusnya kita manusia yang dihukum, tapi dia tanggung semuanya di pundaknya. Dia ditikam dan diremukkan oleh Bapanya sendiri untuk memuaskan murka dan keadilan Bapanya. Seharusnya kita manusia yang ya mati di kayu salib, dikuburkan, 3 hari kemudian dia dibangkitkan sebagai tanda pembayarannya telah lunas dan nama baiknya telah dipulihkan. Karena dia bukanlah sekarang penjahat, melainkan anak Allah. Karena kebangkitan Yesus adalah lambang kemenangan bagi kita orang dosa. Jadi kita orang dosa supaya bertobat dan percaya Injil agar dapat diselamatkan dan dapat masuk ke surga dengan mengandalkan kebenaran Kristus. Ingat ya, kemarin kita belajar dosa Israel dipimpin oleh seorang Ahab, Raja Ahab yang sangat jahat, lebih jahat dari raja-raja sebelumnya. Otomatis dosa tambah besar, ya. Tuhan marah karena mereka melakukan penyembahan berhala ke dewa Baal. Nah, akhirnya Tuhan mengutus Elia ke Ahab dan mengatakan tidak ada lagi hujan selama 7 tahun. Otomatis kelaparan, kekeringan, otomatis hasil tanah nggak menghasilkan apa-apa, lama-lama kelaparan, ya. Terus si Elia disuruh ke Sungai Kerit, ya, suruh sembunyi di Sungai Kerit. Terus dia dipelihara, dibawain makanan oleh burung-burung gagak. Ini perintah Tuhan. Terus sungai itu kering lama-kelamaan. Dan si Elia harus diperintahkan Tuhan, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Jadi tidak turun hujan 7 tahun, persembunyian Elia, sungai kering, kelaparan, itu semuanya rencana Tuhan.
Ngerti? Ya. Salah satu penyebabnya karena dosa. Dosa semakin bertambah parah. Tuhan mau menghukum. Semuanya rencana Tuhan. Ya, kita pernah belajar bahwa kita punya Tuhan yang Maha Kasih. Dia juga adil. Dia juga menakutkan, mengerikan. Ya. Jadi kita mesti tahu sifat-sifat Tuhan itu secara imbang, secara benar, secara seimbang, secara benar, secara full. Dan semua itu kita bisa ketahui hanya melalui Injil. Ya. Sekarang kebanyakan orang memberitakan nggak seimbang, kasih terus. Yang marahnya nggak diberitakan, yang diberitakan yang kasih tok, yang mukjizat tok. Tapi Tuhan marah nggak pernah diberitakan. Ya. Kalau kita beritakan Tuhan marah, itu mereka bilang jangan negatif thinking. Jadi sekarang nggak berimbang. Tapi kenyataannya apa? Kelaparan. Ya, Israel dosa tambah parah, Tuhan marah. Dan ini sudah berkali-kali. Ya. Terus Elia diperintahkan ke daerah Sarfat, wilayah Sidon. Ini kalau nggak salah ini sudah di luar Israel ini. Ya. Diamlah di sana, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Setelah itu ia bersiap pergi Sarfat, terus ketemu sama janda itu. Ya. Diminta minum, terus diambilin, ya, dites nih sama Elia. Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Elia minta sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu. Apa artinya? Ini perempuan janda ini orang beriman. Dia bisa ngomong demi Tuhan Allahmu. Dia sumpah demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami makan, kami akan mati. Jadi walaupun di situ ada orang beriman, ada nabi, tetap orang beriman ini kena imbas dari kelaparan. Ya. Mungkin dia sudah bertahun-tahun berdoa, minta pertolongan Tuhan. Si janda ini orang beriman ini, ya kan nggak mungkin dia orang beriman nggak kena masalah nggak berdoa tuh nggak mungkin. Ya, orang beriman tuh kalau kena masalah pasti dia akan minta bantuan Tuhan, berdoa dulu. Ya, mungkin aja janda ini terus berdoa tiap hari, akhirnya Tuhan jawab doa dia dengan mengirimkan Elia. Jadi setiap peristiwa yang Tuhan kerjakan itu bukan suatu kebetulan, itu pasti ada rencana Tuhan. Dia keringkan sungai di Tisbe itu ya, mana? Sungai Kerit, dia keringkan supaya Elia keluar ke daerah Sidon supaya ketemu janda, diperintahkan Tuhan. Nah, mungkin di sini jawaban doa dari Tuhan untuk si janda itu. Ya. Dia cuma beli segenggam tepung, tambahin sedikit minyak, kalau dibikin roti, setelah kami makan, kami akan mati. Tapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulang, buatlah seperti yang kau katakan, tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, ya, kan tinggal dikit tuh tepungnya. Si Elia minta dibikinin dulu buatku roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Si Elia minta dibikinin dulu, diperintahkan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaran Elia. Jadi Elia memerintahkan si janda
disuruh bikin roti dulu buat dia. Dan si janda itu taat nggak? Taat ya. Nih, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Ada ditunda nggak? Ada nggak si janda itu menunda? Sebentar, Elia, my bro, bentar ya. Tunggu ya, tak cari dulu tepung ke tempat lain atau minyak ke tempat lain. Tunggu ya, ini punyaku nih. Gak bisa aku bikin buat kamu. Ada yang enggak kan? Dia langsung berangkat taat. Kenapa dia bisa taat gitu? Karena taat adalah buah dari orang beriman. Taat itu buah dari iman. Jadi kamu mesti ingat ya, taat itu langsung. Kalau nunda itu namanya bukan taat. Jadi kamu kalau disuruh apa-apa, iya langsung berangkat, itu namanya taat. Kalau kamu iya tapi kamu tetap diem ngerjain yang lain, iya sebentar kamu tetap diem ngerjain yang lain, itu bukan taat namanya. Itu namanya kamu menunda gitu. Dan menunda itu bukan buah yang baik ya. Kita lihat di Yeskiel 36 ya, ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru ya, ini peristiwa dari lahir baru ya. Kamu, Yeskiel 36 ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi taat itu bukti buah dari seseorang yang sudah lahir baru. Bukti buah tanda dari seorang yang sudah diselamatkan. Ini si janda ini belum ngelihat Yesus disalib loh. Paling dia baru menerima ajaran dari mungkin dari baca kitab-kitab atau mungkin dari si Elia yang pernah ngajarin dia kan tinggal nih. Si Elia dikasih rumah si Elia dikasih kamar di loteng atas rumah si janda. Dia ini mungkin kenal Mesias ya cuma baru dari baca-baca, beda dengan kita. Kita kenal Mesias itu sudah ada fakta. 2000 tahun yang lalu Tuhan itu pernah datang, mati di kayu salib gantikan kita, taat gantikan kita ya. Dia taat, dia mati, dia bangkit. Itu juga fakta. Dan itu semua fakta di dalam hati kita ya. Kamu percaya kan? Kamu percaya dengan Injil yang kamu sebutin di tiap awal kita bikin video? Percaya gak? Nah. Jadi itu semua sudah fakta. Mestinya kita lebih gampang dibandingkan dengan si janda Sarfat ini. Dia ini mungkin cuma hanya iman, dia mungkin hanya iman umum bahwa dia tahu Tuhan itu ada. Tuhan Israel, 4 huruf suci yang disebut dengan 4 huruf suci itu ada. Kita ini makanya Tuhan Yesus itu bilang Yohanes itu nabi terbesar, tapi kita lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Kenapa? Karena kita sudah melihat fakta salib Yesus. Kita sudah melihat fakta pengorbanan Kristus. Mestinya kita lebih gampang untuk taat daripada si janda Sarfat ini, karena kita sudah melihat sendiri, kita sudah merasakan sendiri gitu, ngerti ya? Kita sudah melihat, kita sudah punya Alkitab yang lengkap, sempurna, nggak perlu ditambah-tambahin lagi dengan apapun. Kita tahu kalau kita buka di Yeskiel 36, kita tahu apa itu lahir baru, ciri-cirinya orang yang baru, bukti dari orang lahir baru yang diselamatkan apa ya. Dia akan taat, dia punya hati yang baru ya.
rohnya, ada roh Tuhan di dalam hatinya, dalam mendiami tubuhnya, ya. Aku akan membuat kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Kita tahu kita ini umatnya dan dia Allah kita. Kita sudah dijelasin dalam Alkitab. Maksudnya kita orang perjanjian baru, maksudnya lebih ya benar kata Tuhan Yesus, kita lebih hebat lagi mesti dari orang perjanjian lama. Mereka masih samar-samar, kita sudah kenyataan, fakta. Memang keselamatan itu sepenuhnya pekerjaan Tuhan, ya. Papi ngajarin kamu Injil, ya kan? Kadang-kadang sharing firman di depan orang, kita nggak bisa maksa. Memang Papi nggak bisa maksa kamu untuk percaya, kita nggak bisa maksa untuk percaya, kita nggak bisa menyelamatkan orang, kita nggak bisa menyatakan orang itu sudah selamat atau belum, nggak bisa. Itu semua pekerjaan Tuhan, ya. Kita nggak boleh mendahului Tuhan. Itu semua, keselamatan itu sepenuhnya pekerjaan Tuhan. Kita hanya menunjukkan jalan keselamatan itu. Tapi logikanya, ya, mesti kita orang perjanjian baru itu lebih enak gitu. Ya, ingat, janda sahabat ini walaupun dia beriman, hidupnya tetap susah, kena imbas. Sama seperti kita sekarang, zaman pandemi, zaman wabah, walaupun kita beriman, tetap kita kena imbas. Banyak orang-orang percaya, orang-orang beriman yang merotol gara-gara wabah ini tuh banyak. Jadi itu mesti nggak membuat kita jatuh, nggak membuat kita down. Kalau itu sampai membuat kita ngedon, sama kayak janda sahabat ini, dia kelaparan tapi dia tetap berdoa, pasti dia berdoa setiap hari. Dia nggak patah semangat, nggak ngedon, dia tetap berdoa. Kita juga harus gitu. Kita harus tetap berdoa, nggak boleh patah semangat. Kenapa? Karena Yesus sudah mati bagi kita dan dia sudah bangkit. Kita pun harus terus bangkit. Kalau kita nggak bangkit, kita malu sama janda Sarfat ini. Dia belum pernah ngelihat Tuhan bangkit, tapi dia bisa tetap bangkit, berdoa sampai Tuhan jawab doa dia melalui Elia. Sampai di kisah selanjutnya anaknya mati, dapat mukjizat lagi, dihidupin sama Elia. Maksudnya janda Sarfat ini kita belajar dari dia. Dia belum, berkali-kali Bapak bilang, dia ini belum melihat Allah mengutus anaknya untuk berkorban ganti dia di kayu salib. Dia hanya cuma punya iman, cuma punya tulisan atau cerita dari si Elia yang membuka jalan Tuhan kan, atau tulisan dari kitab. Oh iya, suatu hari nanti ada Mesias akan datang, bla 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 bla. Tapi dia punya iman yang hebat. Ya, itu semua pekerjaan Tuhan. Tentu saja itu semua bukan hebatnya si janda Sarfat ini atau hebatnya Elia, bukan. Itu semua pekerjaan Tuhan. Kita sekarang juga, kalau kita bisa percaya Injil, ya itu semua pekerjaan Tuhan. Kalau kita bisa mendengar Injil, kamu bisa mendengar Injil setiap hari, itu pekerjaan Tuhan. Kamu percaya, kamu semakin lama semakin dalam, hidup terus dalam pertobatan, itu semua pekerjaan Tuhan. Tapi apa gunanya cerita-cerita di Alkitab ini? Kita jangan ceritain tentang mukjizatnya tok, nggak ada gunanya gitu ya. Belum tentu ini terjadi sama kita, tapi kita mesti lihat
imannya orang ini, ketaatan orang ini. Walaupun tengah kelaparan dia tetap berjuang, tetap berdoa sampai Tuhan jawab dia melalui Elia. Itu menjadi contoh bagi kita di orang-orang di perjanjian baru yang sudah melihat fakta bahwa Tuhan itu sudah datang dan mati bagi kita, dan dia sudah datang taat, mati, bangkit bagi kita supaya kita bisa diselamatkan melalui ketaatan, kematian dan kebangkitan Yesus. Ngerti? Jadi kalau kamu nggak punya buah, itu sangat berbahaya. Kamu nggak punya bukti bahwa kamu sudah lahir baru, kamu sudah diselamatkan, itu sangat berbahaya. Gak cuma kamu, papi juga. Setiap hari papi selalu menguji diri sendiri, lihat diri sendiri, ngaca. Tuhan sudah bekerja belum di dalam kita? Kita sudah mengeluarkan buah belum? Papi bukan cuma ngajarin kamu, bukan cuma bikin video. Tiap hari papi selalu melihat, tanya. Itu yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen, sebagai orang beriman. Kita ini sudah mengeluarkan buah belum? Tuhan sudah bekerja belum di dalam kita? Kalau belum, itu bahaya. Sangat bahaya, apalagi zaman wabah gini. Kita lengah dikit, mati kita. Dihantamnya bukan dari wabah toh, dari kerjaan, dari segala macam kanan kiri. Jadi kita harus terus menguji diri kita masing-masing. Ngerti? Bukan cuma kamu, papi sendiri juga, dan yang lain yang menonton video ini juga. Kita harap terus menguji dirinya sendiri, apakah Tuhan sudah bekerja di dalam kita semua. Oke? Besok kita akan masuk di Elia di Gunung Karmel. Ini Elia bertarung dengan nabi-nabi Baal. Oke, sampai jumpa besok.